Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terimalah salam khas kami, salam perubahan dari biasa menjadi luar biasa. Ini yang menjadi ciri khas dari motivasi Suharyo. Mengajak kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa dalam hidup ini, supaya kita tidak menjadi pribadi yang setengah-setengah, tapi menjadi pribadi yang maksimal, pribadi yang sungguh luar biasa dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berbicara tentang bagaimana sih kiat menjadi pribadi yang selain sukses juga bahagia. Selain di dunia juga di akhirat tentunya. Masa depan kita harus bahagia, hari ini kita juga harus bahagia. Bagaimana cara kita meraih semua itu? Saudara-saudara, banyak ya bagi kita yang biasa menjalankan ajaran agama, maka itulah sumber utama menjadi pribadi yang bahagia itu. Orang yang beragama pasti doanya kepingin menjadi orang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Bahkan minta kepada Allah, kepada Tuhan, supaya kita dijauhkan dari siksanya besok di akhirat. Bagi yang beragama Islam terbiasa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat besok kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Tiga sekaligus kita mohon dalam doa sapu jagat ini. Pertama, di dunia kita ingin menjadi pribadi yang baik. Baik itu artinya keberadaan kita menambah kebaikan bagi orang lain. Keberadaan kita selalu menebar kebaikan bagi sesama. Keberadaan kita mendatangkan manfaat bagi orang lain dan seterusnya. Itu baik, pribadi yang baik seperti itu. Di akhirat pun baik. Artinya besok kita akan diperlakukan secara baik oleh Allah karena perilaku kita di dunia sudah baik. Balasan demi balasan akan digelontorkan kepada kita oleh Tuhan, oleh Allah, karena sebagai jasa kebaikan kita selama di dunia ini. Dan kalau dunianya baik, akhiratnya baik, maka otomatis kita akan dijauhkan dari segala keburukan. Salah satu di antara keburukan itu adalah siksa api neraka yang sungguh luar biasa. Konon saudara-saudara, siksa api neraka itu yang paling ringan berupa terompah yang dikenakan oleh penduduk neraka itu. Begitu terompah dipakainya, maka otaknya mendidih. Ya, inilah yang membuat kita lebih berhati-hati dalam mengisi lembaran hidup ini. Jangan sampai kita kemudian terjebak pada kesenangan sesaat, terjebak pada perilaku yang menyebabkan kita besok akan menyesal selama-lamanya di akhirat itu. Bagaimana dengan kita semua? Marilah kita berikhtiar tentunya. Jangan ada kata merasa hebat. Orang yang merasa hebat belum tentu dia sungguh-sungguh seperti apa yang dirasakannya. Bahkan ada kecenderungan orang yang merasa hebat dalam hidupnya itu sebenarnya belum hebat. Sama halnya dengan orang yang merasa khusyuk dalam sholatnya, jangan-jangan belum khusyuk. Ada orang yang merasa sudah ikhlas dalam melakukan sesuatu, saya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan-jangan itu hanya pada lisannya, hatinya belum tentu. Maka berpikirlah sesuatu yang kebalikannya. Misalnya, saya kenapa ya kok belum bisa maksimal dalam berbuat baik ini? Itu ada tanda-tanda akan menuju kepada kebaikan. Kenapa saya sholat selama ini masih belum maksimal kekhusyuannya? Dia sehingga evaluasi, kemudian dia berupaya untuk menjadi pribadi yang di dalam sholat dia senantiasa menjaga hatinya. Qad aflahal mu'minun, sungguh untung orang mukmin, yaitu mereka alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk hatinya. Jangan ada perasaan saya sudah khusyuk, sebab khusyuk itu bukan sekedar hatinya yang ingat kepada Allah, tetapi perbuatannya juga menunjukkan
dari pesan-pesan dalam sholatnya itu. Inilah saudara-saudara sekalian bekal pertama bagi kita kalau kita ingin menjadi sukses, menjadi baik di dunia, dan besok nyambung kebaikan kita juga di akhirat, di alam keabadian besok. Mari kita isi lembaran hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Merasalah kurang, sebab orang yang merasa kurang ada keinginan, ada tekad untuk menyempurnakan kekurangannya. Jangan sudah merasa lebih, itu pertanda masih banyak kekurangan. Ini yang pertama saudara-saudara sekalian. Yang kedua, orang yang kepingin bahagia dunianya, bahagia alam masa depannya. Yang kedua ini penting. Biasakan kita menekankan pada diri kita satu kesadaran mendalam bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bagi yang beragama Islam. Bagi kita yang beragama Islam, memang itulah standar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dengan terjemahan La ilaha illallah. Bagi orang yang kepingin hidupnya memiliki nilai ajaran yang mantap, maka sadarilah fondasi itu menjadi yang terpenting dalam hidup ini. Sebab dengan la ilaha illallah itu para ahli agama mengatakan, pertama, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah dalam hidup ini kecuali Allah. Yang kedua, la matluba illallah, tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali ridhonya Allah. Yang ketiga, la mahbuba illallah, tidak ada yang kita cintai dalam hidup ini kecuali cintanya hanya kepada Allah. Cinta kepada anak, cinta kepada istri boleh, tapi begitu Allah memanggil kita, antara lain dengan kumandang adzan, tinggalkan kesibukan dan kecintaan kepada seluruh yang selain Allah itu. La mahbuba ilallah, la mawjuda ilallah, tidak ada wujud kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wujud kita ini ya Allah yang menciptakan, dan perjalanan dari waktu ke waktu akan mengantarkan wujud kita akan kembali ke aslinya. Dari tanah kembali ke tanah, dari ruh kembali kepada tangan Tuhan, ruh kita akan kembali kepada Allah. Jangan tanyakan tentang ruh itu, karena Allah menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, tidak aku berikan ilmu kepada kalian tentang ruh itu, maksudnya kecuali sedikit. Tidak perlu kita mendalami sedalam-dalamnya tentang ruh itu, kita tidak akan sampai ke sana. Inilah saudara-saudara yang kedua, orang yang lebih bahagia dunia dan akhirat. Dunia ini baik, di akhirnya juga baik, di dalam keabadian juga baik. Maka biasakan kita menghayati, mendalami, dan mengamalkan kata-kata atau kalimat la ilaha. Pondasi sekali saudara-saudara sekalian. Bagi yang beragama lain tentu punya nilai, punya ajaran juga. Silakan saja didalami, dikembangkan, dan itu sesuai dengan agama dan fitrahnya masing-masing. Bagi kita yang meyakini bahwa la ilaha illallah adalah kata kunci, kalimat utama dalam kehidupan keagamaan kita, mari kita pertahankan. Bagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Tuhan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, biasakan kita merenungi kejadian yang selalu kita jumpai di tengah hidup ini. Terutama ketika keranda jenazah lewat di depan kita, kita akan membayangkan besok kita juga akan dipikul oleh 4 orang kiri kanan depan belakang itu. Kita akan berangkat pada peristirahatan terakhir. Dengan penghayatan seperti itu kita akan lebih hati-hati mengisi lembaran hidup ini. Dan dengan kehati-hatian itu, maka diri kita tidak akan menyesalkan kesalahan dan kekurang-hatian, kecerobohan kita. Justru dengan pemahaman terhadap kematian itu, kita akan menjadi pribadi yang menata hidup, disiplin, dan banyak hal yang positif yang harus kita lakukan. Siapa orang yang tidak bergetar hatinya ketika keranda jenazah lewat di depan dirinya? Dia, kata Nabi, ada 2 penasehat. Penasehat pertama yang pintar ngomong, banyak bicara. Penasehat yang kedua tidak ada bicaranya. Apa yang penasehat yang banyak omong, banyak bicara itu adalah bacaan Al-Quran kita, saudara-saudara sekalian, kaula muda. Bacaan Quran kita itu adalah penasehat yang banyak bicara. Sepanjang kita baca, maka bacaan demi bacaan itu akan mengingatkan kepada kita, menasehati kita. Dan
Penasihat yang kedua yang tidak ada omongnya adalah kematian yang senantiasa terus terdengar di telinga kita. Pagi hari, siang hari, malam hari ada orang meninggal dunia dimanapun. Kadang-kadang di sekitar kita, kadang-kadang kita mendengar dari teman informasi itu, kadang-kadang dari pengumuman di loudspeaker, di musola, di masjid. Kita mengetahui kematian itu dengan kalimat penyadaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Kalau kita sudah menyadari datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka perilaku kita tentu perilaku yang baik. Doa kita yang baik, hidup kita yang baik, di mana dunia dan baik juga di akhirat. Ini yang ketiga yang harus kita senantiasa lakukan di dalam hidup ini. Hayati, renungi kalimat penyadaran bahwa kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, biasakan kita mengawali perbuatan itu dengan menyebut nama Tuhan, nama Allah. Dalam bahasa agama kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Tuhan, ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Melakukan sesuatu kebaikan diawali dengan menyebut nama Tuhan, nama Allah, maka perbuatan kita itu dibingkai dengan kesadaran bahwa seluruh yang kita lakukan atas nama Allah, mencari ridha Allah, dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi niat buruk, tidak ada lagi ingin dipuji. Yang ingin didapatkan adalah ridhonya. Maka syaratnya ikhlas hatinya, penuh kesungguhan, ada pengorbanan. Dan kalau kita menyadari semua itu, maka di dunianya dia akan baik. Tentu saja di alam keabadian sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja bismillah. Melakukan apa saja bismillah dulu. Berangkat kerja bismillah. Dan seterusnya, asal kebaikan yang kita lakukan awali dengan basmalah. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, biasakan kita berterima kasih kepada Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Berterima kasih kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menatap sesuatu dengan pandangan yang jernih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Saya bisa melihat sesuatu dengan jelas. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mendengar sesuatu dengan terang. Alhamdulillah saya bisa berucap kalimat demi kalimat ya Allah. Alhamdulillah saya bisa mencium bau-bauan. Alhamdulillah saya bisa berbuat sesuatu. Dan alhamdulillah saya bisa melangkah menuju kepada kebaikan. Seluruhnya alhamdulillah. Seluruhnya alhamdulillah. Dan kita juga terima kasih kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kelengkapan yang lain, oksigen yang kita hirup setiap saat, air yang kita minum untuk mengisi tubuh kita, makanan demi makanan, kebahagiaan demi kebahagiaan, memori kita bisa mengingat segala sesuatu, dan seterusnya. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Orang yang berterima kasih kepada Allah dijanjikan oleh Allah akan ditambah kenikmatan yang lebih banyak lagi. Kenikmatan yang luar biasa. Jangan khawatir saudara-saudaraku, saudara-saudara sekalian, Allah akan menambah kenikmatan itu. Tetapi kalau kita menutup-nutupinya, mengkufurinya, tidak mau tahu, tidak mau berterima kasih, ingat siksa Allah amat pedih. Hati-hati dengan semua itu. Nah, kemudian yang terakhir, saudara-saudara, supaya kita menjadi pribadi yang baik di dunia dan baik juga di alam keabadian besok, biasakan kita kalau menyadari ada sesuatu yang salah, segera beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung atas kekhilafan, karena yang Maha Suci hanya Allah. Kita penuh kelemahan, dan kelemahan harus kita mintakan ampun kepada Allah supaya segera dihapus oleh Allah. Dosa-dosa, salah khilaf kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, sehingga kita dari lahir bersih, kemudian kita berproses dalam hidup ini, naik turun iman kita, kebaikan kita, nanti kemudian Allah hapus semua dosa dan salah kita, sehingga berangkat menuju kematian, menuju kepada Zat yang Maha Suci, kita dalam keadaan suci karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan, itulah kebaikan yang kita raih dalam hidup ini. Maka orang yang senantiasa beristighfar,
dia akan berangkat menuju ke alam keabadian dengan senyuman. Senyuman karena sudah melihat balasan yang akan diberikan itu dengan penuh kebaikan. Sementara orang lain menangisinya karena kehilangan orang baik. Sementara kita ketika lahir dulu kita menangis, orang lain tersenyum. Sekarang meninggal dunia kita kemudian menangis, orang lain tersenyum. Ketika kita meninggal, orang lain menangis kita. Itulah saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan bagaimana menjadi pribadi yang baik. Marilah kita menjadi pribadi yang selalu berubah dari biasa menjadi luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.